Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyajikan penjelasan materi tentang sistematika dan artikel karya ilmiah. Baiklah, kami akan memulai presentasinya. Pengertian sistematika dan artikel karya ilmiah. Sistematika merupakan suatu penyebaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dalam prosedur format penulisan pembuatan makalah ini terdapat tiga hal utama yang menjadi unsur pembuatan karya tulis ini, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh seorang ataupun sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Sistematika karya ilmiah adalah cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah dengan baik dan benar, atau bisa disebut juga dengan penulisan dan penyusunan yang sesuai dengan aturan. Pengertian artikel ilmiah menurut beberapa ahli. Artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, surat kabar, dan sebagainya. Menurut Kamus KBBI 2002. Atau bisa juga sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Ini menurut Tertono. Selanjutnya, ciri-ciri penulisan artikel ilmiah yang baik. Yang pertama, reproduktif. Maksud yang ditulis oleh penulis diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Maka dari itu, penulis harus menggunakan bahasa yang bermakna denotatif agar terdapat satu pemahaman dengan pembaca. Yang kedua, menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Yang ketiga, menggunakan istilah keilmuan. Artinya, penulis harus menggunakan bahasa keilmuan dalam bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang dikuasai. Yang keempat, rasional. Artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang egois, yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan penulisan. Yang kelima, bersifat straightforward atau langsung ke sasaran. Menggunakan kalimat yang efektif. Yang selanjutnya, struktur artikel ilmiah. Secara umum, artikel ilmiah hasil penelitian dan artikel ilmiah non-penelitian relatif sama. Pada artikel non-penelitian tidak ada bagian metode. Struktur artikel ilmiah hasil penelitian terdiri atas 10 bagian. Yang pertama, judul. Kedua, baris kepemilikan. 3, abstrak. 4, kata kunci. 5, pendahuluan. 6, metode. 7, hasil dan pembahasan. 8, simpulan. 9, daftar pusaka. Adapun struktur artikel ilmiah non-penelitian terbagi menjadi 9 bagian utama, yaitu pertama, judul. 2, baris kepemilikan. 3, abstrak. 4, kata kunci. 5, pendahuluan. 6, pembahasan. 7, simpulan, dan 9, daftar pusaka. Artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian adalah artikel ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran atau atas suatu objek kajian yang berupa temuan penelitian. Artikel penelitian bukan merupakan bentuk ringkasan pengkreditan dari laporan penelitian, tetapi merupakan hasil kerja penulisan baru yang dipersiapkan dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap menampilkan secara lengkap semua aspek penelitian. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang artikel hasil penelitian. Ada dua macam. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Yang pertama itu judul. Diharapkan dapat dengan cepat
memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Yang kedua adalah nama penulis, hasil penelitian. Yang ketiga adalah abstrak, ringkasan membuat uraian tentang masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat adalah pendahuluan, terutama berisi paparan tentang permasalahan penelitian. Yang kelima adalah kajian pustaka. Yang keenam adalah metode penelitian, menguraikan bagaimana penelitian dilakukan. Yang ketujuh adalah hasil penelitian. Yang kedelapan adalah pembahasan, bagian terpenting dan artikel hasil penelitian. Yang ke-9 adalah kesimpulan, dan ke-10 adalah daftar pustaka. Yang kedua adalah artikel konseptual. Artikel konseptual adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil pemikiran atas suatu objek kajian, berupa gagasan, artikel hasil, dan analisis kritis. Bahan yang ditulis untuk artikel hasil penelitian lebih dilakukan pada isi temuan penelitian. Pembahasan temuan dan kesimpulan yang disajikan secara singkat dan tepat. Kajian pustaka ditempatkan pada bagian pendahuluan yang berfungsi sebagai paparan latar belakang masalah dan diakhiri dengan rumusan tujuan penelitian. Itulah tadi penjelasan tentang artikel hasil penelitian. Ada 2 macam, dan itu kelompok kami. Itulah tadi penjelasan tentang sistematika dan model artikel ilmiah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.